Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati. Untuk itu mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa di surga, agar kebenaran firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan kita di saat ini ialah hiduplah dengan penuh kerendahan hati. Nats pembacaan firman Tuhan yang merupakan ayat renungan kita terambil di dalam kitab Filipi 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Saudara-saudara bisa membacanya setelah mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaannya bagi kita di saat ini adalah, mengapa sikap rendah hati perlu dimiliki oleh kita manusia, khususnya orang beriman, dalam menjalankan karya-karya kita dalam hidup ini? Bunda Teresa pernah berkata bahwa kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendahan hati, kasih kita akan menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sebuah sikap terdamai yang dimiliki atau yang memiliki makna dan dampak yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, firman Tuhan menekankan bahwa persekutuan hidup bersama semakin berarti dan berdampak jika semua yang ada di dalamnya memiliki sikap kerendahan hati, yang merupakan buah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita suatu teladan terbesar tentang kerendahan hati. Ia rela menjalani misi Allah Bapa dengan memberi dirinya mati tersalibkan sebagai wujud totalitas kasih-Nya agar kita manusia dapat diselamatkan. Dalam Filipi 2 ayat 6-7, firman Tuhan berkata bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus memberi teladan tentang sikap kerendahan hati yang teragung. Ia telah mengesampingkan kepentingan dirinya, kemuliaan dirinya hanya demi kita manusia. Dari apa yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi kita, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan perenungan bagi saudara dan saya. Bahan perenungan yang pertama adalah sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita hanya tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Keberadaan diri kita yang masih dapat menikmati hidup sampai dengan saat ini, apa yang kita miliki, apa yang kita banggakan, ada dalam hidup kita semuanya bersumber dari Tuhan. Saudara-saudaraku, orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat hanya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu meyakini bahwa hidup ini dipenuhi dengan sukacita apapun keadaannya. Orang yang rendah hati selalu menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan yang baik. Saudara-saudaraku, bahan renungan kedua yang bisa kita pelajari dalam hidup kita adalah bahwa dalam menjalankan setiap karya atau pekerjaan, pribadi yang memiliki sikap kerendahan hati akan selalu
menyadari bahwa ia tidak dapat hidup dan berkarya sendiri tanpa kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain dalam hidup dan karya adalah bagian yang penting yang turut berperan dalam berbagai pencapaian dan kemajuan. Keberadaan orang lain tidak hanya sekedar ada, atau kita tidak hanya sekedar ada bagi orang lain, tetapi hadir dan mampu memberi arti. Karena itu, orang yang rendah hati adalah orang yang dapat membangun dan menjaga relasi hidup bersama dengan orang lain dalam keseharian atau di tempat kerja. Sikap kerendahan hati, mengasihi, persekutuan dalam kasih yang mesra, belas kasihan, sehati sepikir, satu kasih dan satu tujuan. Saudara-saudaraku, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak merasa paling baik, paling bisa, paling tahu, paling pintar dan lain sebagainya. Tetapi sikap kerendahan hati adalah suatu sikap yang tidak meremehkan orang lain, tetapi justru mengarahkan kita untuk mengenal diri dan menyadari bahwa ada banyak juga kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam dirinya, dan dia mampu melihat serta mengakui serta menghargai orang lain dalam berbagai kelebihan dan kekurangannya. Orang yang rendah hati akan menempatkan orang lain lebih utama daripada dirinya. Saudara-saudaraku, orang yang rendah hati juga adalah orang yang berintegritas. Tidak ada dalam kepura-puraan dan kemunafikan dalam bersikap atau bertindak, tetapi dia melakukan semua karya-karya atas dasar kebenaran dan keadilan yang pada akhirnya akan memberi dampak kebaikan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki sikap kerendahan hati, kita akan melakukan semua pekerjaan tanpa melihat siapa yang akan mendapat pujian, melainkan yang perlu kita lakukan adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mempersembahkannya untuk kemegahan dan kemuliaan nama Tuhan, dan bukan untuk puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, dalam hidup ini banyak orang bisa menyatakan bahwa kebaikan atau bertindak yang baik. Orang jahat pun dapat berbuat baik, saudara-saudara. Tetapi hanya sedikit saja orang yang dapat menjaga hatinya agar tetap tulus dan memiliki kerendahan hati. Satu ayat firman Tuhan yang terakhir bagi kita semua adalah Amsal 18 ayat ke-12. Dia berbunyi demikian: tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, mari kita bersama-sama mengakhiri firman Tuhan di saat ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk wejangan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk hidup di dalam kerendahan hati, untuk hidup berbagi dengan orang lain, dengan tidak menjadi orang yang munafik dan pura-pura, tetapi kiranya apapun yang kami lakukan adalah atas dasar kasih, adalah atas roh kerendahan hati yang ada di dalam diri kami, yang Tuhan telah limpahkan bagi kami semua. Ajarlah kami ya Bapa di surga untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan mampu menuntun kehidupan kami untuk menjadikan kami pribadi yang lebih setia dan takut akan Tuhan. Bapa mau berkati setiap pendengar-pendengar firman Tuhan di saat ini yang telah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya mereka dapat memperoleh penguatan iman. Kiranya setiap gumulan dalam hidup mereka, Bapa mau dengar, Bapa mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa. Karena sesungguhnya ya Bapa di surga, kami alaskan doa kami di saat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat, penebus hidup kami. Haleluya, amin.